guys, jadi aku mau jujur, ini pertama kali aku login ke map Cache dan aku lihat backgroundnya itu aku shock banget. Kenapa? Karena ini tuh udah bukan sekadar map yang baru balik lagi, tapi ini tuh kayak sesuatu yang udah kalian tunggu-tunggu bertahun-tahun. Terus tiba-tiba ada di depan mata kalian dan kalian kayak, oh wow, this is so real gitu. Oh my god! Nah, Cace ini resmi di CS2 ya guys, akhirnya ya. Nah, aku di sini juga mau bilang satu hal sebelum kita masuk lebih dalam tentang map Cace ini. Aku mau ngasih tahu kalian kalau map ini tuh gila banget dalam artian yang sangat baik. Nah, kita akan mulai sekarang. Oke, kita mulai aja. Buat kalian yang mungkin belum tahu sejarahnya, aku mau jelasin dulu kenapa ini bukan cuma map biasa yang balik. Jadi, Cace itu pertama kali masuk ke CSGO lewat Operation Bravo. Dan ini tuh map community made yang dibuat oleh salah satu orang namanya FM Pone, atau yang bisa kalian sebut dengan nama aslinya yaitu Sean Snelling. Caca ini adalah map pertama yang pernah masuk ke Active Duty Pool di CSGO. Nah, prestasi yang nggak pernah ada sebelumnya. Terus, tanggal 28 Maret 2019, Caca itu di-kick dari map pool dan digantikan dengan Vertigo yang ya kalian tahu sendiri lah ya. Reaksi komunitas waktu itu kayak gimana. Selama 7 tahun ini, komunitas tuh nungguin Caca untuk balik. Dan di bulan Mei 2025, FM pun akhirnya mengkonfirmasi kalau Valve udah beli hak map Cace ini. Terus, Valve ini melakukan rebuild dari nol pada map Cace ini. Dan pada tanggal 28 April 2026, Cace ini akhirnya resmi masuk ke CS2. Dan guys, kalian tahu cara Valve ngumumin ini tuh, ya mereka emang tahu cara bikin komunitas CS2 ini panik. Jadi, pada tanggal 24 April 2026, akun resmi CS2 ini melakukan posting video singkat dengan caption "What are they doing next week" di X mereka. Dan hanya itu, nggak ada penjelasan lain dan nggak ada nama map, hanya sebuah video aja. Huh? Ya, tapi langsung ketebak kan? Karena footage-nya itu nunjukin layout yang sangat familiar dan satu detail lagi yang bikin goosebump adalah pada tanggal 26 April itu adalah hari jadi ke-40 tragedi Chernobyl. Dan Valve ini sedang ngetis Cace tepat di sekitar tanggal itu. Menurut kalian itu kebetulan? Aku rasa enggak. Nah, oke. Jadi ini bagian yang paling aku suka dan paling sering dilewatin orang. Jadi Caca itu bukan cuma map industrial yang keren, tapi backgroundnya itu literally zona eksklusi Chernobyl di Ukraina. Dan Valve di versi CS2 ini serius banget soal itu. Dan Valve memasukkan beberapa detail-detail di mana monumen T-spawn itu ada tulisan dalam bahasa Ukraina dan Inggris yang bertulisan "To heroes, professionals, those who save the world from nuclear disaster." Ini bukan dekorasi random, ini adalah referensi langsung ke para likuidator Chernobyl. Yang dimana orang-orang yang rela masuk ke zona radiasi buat memadamkan reaktor dan menyelamatkan jutaan nyawa. Nah, di sini juga ada jam yang nunjukin pukul 1:23 pagi, yang dimana itu merupakan waktu exact ketika reaktor nomor 4 meledak pada 26 April 1986. Dan ada gambar anak-anak dan mainan yang berserakan. Oke, that's a silent reminder kalau Pripyat itu dulu adalah kota yang hidup. Ada keluarga, ada anak-anak, terus dalam semalam semua ditinggalkan. Lalu ada dosimeter yang bersuara. Kalau kalian deketin dosimeter tertentu di map ini, audio in-game mulai crackle dan distort, kayak radiasi beneran. And yeah guys, ini bukan cuma game, ini kayak Valve bikin sebuah tribute dan itu genuinely keren banget. Nice. Oke, sekarang kita bahas apa yang berubah secara gameplay dan visual. Nah, visual secara keseluruhan ini yang paling kelihatan pertama kali yaitu nuansa hijau mossy dari versi lama udah gone dan CS2 Cace sekarang punya estetik yang lebih industrial, lebih clean, lebih Chernobyl. Lightingnya dibangun ulang dari scratch dan guys, ini terlihat lebih bagus dari beberapa AAA game yang pernah aku main. Lalu T-Spam
Pound yang masih familiar, tapi jauh lebih detail. And of course, pastinya ada reaktor Chernobyl yang berdiri megah di backgroundnya. Dan ini pertama kali spawn di sini tuh aku langsung kayak shock banget. Oh my god! Lalu ada A-side yang dimana A-side ini sudah dilakukan rework, lalu cover geometrinya diubah, sidelines-nya lebih readable, dan mid window dihapus. Ini bakal jadi penyesuaian terbesar buat veteran Cace lama. Lalu B-side-nya ini yang paling dramatis berubah. Dulu B-side itu cramp, kecil, sesak, sekarang jauh lebih gede, lebih open. Mereka basically kasih B-side ruang nafas. And City Spawn completely remade. Anomali bilang ini kayak grocery store sekarang. Dan ya, dia nggak salah-salah amat. Ada music ambient dan juga detail-detail kecil yang bakal bikin kamu berhenti dan melakukan explore. Nah, squeaky juga masih ada, vent masih ada, truck masih ada, dan sekarang bukan Toyota lagi trucknya, karena sekarang menjadi Soviet era truck yang lebih sesuai sama settingan Chernobylnya. Dan yang dihapus itu adalah Soviet Star yang biasanya dijadiin line up smoke, Ferris wheel, dan ini yang bikin sedih sih. Jadi dulu tuh ada teddy bear di salah satu sudut map and it's gone. But ya, secara keseluruhan, Valve bilang mereka nggak mau banyak ubah gameplay. Jadi, FM pun sendiri bilang kalau Chache is fair and balanced, so change come with more risk than reward. Dan itu smart banget menurut aku. Nah guys, map ini tuh juga penuh sama Easter egg and I love this. Yeah, boy. Di B-side itu ada graffiti simple yang dimana artwork yang ditambahin setelah momen legendary di ESL One Cologne 2016 waktu Simple drop di Heaven dengan AWP dan frag dua orang tanpa scope. Jadi graffiti itu ikut dibeli Valve dari FM pun dan masuk ke versi resminya. Ada angka 1957 di salah satu sudut T-spawn yang dimana itu Easter egg juga di tahun kelahirannya FM pun. Oke, next-nya ada bus stop di city area yang nunjukin tujuan ke Chernobyl dan Kiev. Ada juga teks Cyrillic yang kalau kalian bisa baca mungkin ada hidden message di sana. Dan of course singkatan dari 4 AEC yang muncul di berbagai sign di seluruh map itu singkatan dari Chernobylska Atomna Elektrostansia alias pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl dalam bahasa Ukraina. Nah, satu hal yang perlu kalian tahu, Cace sekarang udah bisa dimain di kompetitif, casual, deathmatch, and retake. Tapi belum masuk ke dalam Premier dan Active Duty. Kenapa? Karena Valve masih mau kasih waktu buat komunitas melakukan tes, lalu menemukan bug, adjust balance, dan ini juga prosedur standar yang mereka berikan. Dan pattern selama ini bilang Active Duty change biasanya dilakukan setelah Major. Major terdekat adalah IEM Cologne 2026 pada tanggal 2 sampai 21 Juni. Jadi kemungkinan besar Cace masuk Active Duty dan Premier setelah Cologne selesai, yang artinya sekitar akhir Juni atau awal Juli. Buat yang nanya Cace bakal masuk Pro Play kapan, kemungkinan besar akan masuk pada season 5 CS2 Premier. Dan aku personally nggak sabar ngeliat Cace di turnamen scene. Imagine AWP battle di mid dan utility play di A main, ini bakal seru banget. Cace akhirnya balik ke CS2 setelah 7 tahun absen dan ini bukan sekedar map yang diport ulang. Ini full remaster, full visual overhaul dengan Chernobyl lore yang sekarang jauh lebih dalam dan intentional dari sebelumnya. Gameplaynya familiar buat veteran, tapi cukup beda buat bikin semua orang merasa baru lagi. Dan detail-detail Chernobyl yang Valve masukin itu honestly bikin aku appreciate this map in the different level. Ya, karena ini bukan cuma nostalgia, ini cace yang lebih baik dari yang pernah kita punya. Oke, kalau video ini bermanfaat, boleh banget kalian klik like, subscribe, dan kasih tahu di komen kalian tim A side or B side. Dan ada gak easter egg yang kalian temuin yang belum aku sebut di video ini? See you in the next video. Bye-bye. Thank you guys for watching. See you in the next video. Bye-bye.